Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Ketika terjadi transaksi antara dua pihak berafiliasi, misalnya dari kantor pusat ke kantor cabang yang ada di negara yang berbeda, pasti akan timbul yang namanya penetapan harga transfer atau transfer pricing. Nah, dalam transfer pricing ini ada suatu prinsip yang harus kita junjung tinggi, yaitu arm's length principle, atau dalam peraturan di berbahasa Indonesia kita sebut dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Nah, dalam menerapkan PKKU ini, kadangkala otoritas pajak atau dalam kasus ini Direktur Jenderal Pajak itu menentukan, wah sepertinya dalam transaksi ini itu belum memenuhi arm's length principle nih nilainya. Belum sesuai dengan prinsip kewajaran kelaziman usaha dari harga yang seharusnya terjadi di pasar atas transaksi afiliasi tersebut. Ketika otoritas menemukan transaksi yang seperti itu, menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di sini otoritas diberikan wewenang untuk melakukan penyesuaian atau penilaian kembali atas nilai dari seharusnya berapa nilai transaksi tersebut. Nah, disinilah yang disebut dengan adjustment. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ada beberapa jenis dari adjustment ini. Ada primary adjustment, ada secondary adjustment, dan juga corresponding adjustment. Jadi sebenarnya yang disebut dengan adjustment itu apa sih? Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik pada hari ini, kita telah mengundang tamu yang luar biasa, yaitu Irsyad Hadi Prasetyo. Selamat siang, Irsyad. Selamat siang, Rafif. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja coba masuk ya ke topiknya. Kita kan lagi ngomongin tentang penyesuaian penilaian kembali atau mungkin lebih familiar disebut dengan adjustment rule gitu ya. Mungkin boleh diceritain dulu, Chat, sebelum kita masuk ke masing-masing dari penyesuaian ini ya. Jadi yang disebut dengan adjustment principle itu seperti apa sih? Oke, kalau kita membahas terkait adjustment rule gitu ya, mungkin kita bisa menarik awal gitu ya, ke awal di mana biasanya konsep adjustment rule ini muncul gitu. Itu berada di model tax convention gitu ya, atau bisa kita kenal itu tax treaty gitu yang biasa salah satu model itu adalah OECD. Khususnya di pasal 9 ayat 2 OECD model tax convention itu mengatur 3 hal sih. Tadi Rafif salah sudah menyebutkan tuh terkait associated enterprises, yang kedua terkait arm's length principle, dan yang ketiga terkait adjustment rule. 3 hal itu saling berkaitan, Fif. Karena yang pertama yang tadi terkait associated enterprises itu yang tadi biasanya kita kenal dengan hubungan istimewa gitu ya. Pihak dengan hubungan istimewa itu nanti ketika bertransaksi itu harusnya menggunakan suatu prinsip arm's length principle gitu ya, seakan-akan transaksi afiliasi tersebut itu dilakukan dalam keadaan yang independen begitu. Nah, seperti pasar pada umumnya. Seperti pada umumnya, sewajarnya dan selazimnya bagaimana. Nah, barulah nanti apabila di suatu analisis itu ditemukan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh pihak associated enterprises ini tidak sesuai dengan prinsip arm's length principle gitu. Nah, ini barulah muncul suatu penyesuaian atau koreksi gitu. Nah, koreksi yang pertama yang diterapkan oleh salah satu negara begitu ya, atas satu wajib pajak tersebut, itu muncullah satu namanya primary adjustment gitu. Jadi adjustment rule itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama primary adjustment, yang kedua itu ada secondary adjustment, yang ketiga itu ada corresponding adjustment. Nah, primary adjustment yang tadi, Viv, jadi ketika suatu pihak dengan memiliki transaksi dengan pihak afiliasinya gitu dan ternyata dia sesuai dengan prinsipnya, nah, maka salah satu negara yang awal gitu dia melakukan koreksi, itu namanya primary adjustment. Karena tadi menurut negara yang bersangkutan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip atau principle, maka dikoreksilah ketika transfer pricing, itu primary adjustment. Lalu lanjut yang kedua adalah tadi mungkin corresponding adjustment. Ini kan ketika suatu pihak afiliasi ini kan biasanya pada umumnya itu dilakukan oleh perusahaan multinasional ya, ya. Perusahaan multinasional ini tuh bergerak lintas batas gitu, transaksinya lintas batas di negara lain. Makanya di sini tax treaty atau perjanjian pengendalian pajak berganda ini tuh
perlu dibuat dan cukup mengatur tadi salah satunya adanya adjustment rule. Karena di satu negara itu dilakukan koreksi gitu, nah, untuk menghindari adanya pemajakan berganda gitu ya, yaitu economic double taxation, yang mana atas satu penghasilan yang sama dipajaki di lebih dari satu negara. Nah, maka OECD MTC di pasal 9 ayat 2 inilah mengatur terkait corresponding adjustment. Dibilang bahwa apabila salah satu negara itu melakukan koreksi atas transfer pricing yang melanggar dengan prinsip, maka di negara yang lainnya gitu ya, nah itu seharusnya melakukan corresponding adjustment atau koreksi susulan gitu atas yang dilakukan oleh negara yang satunya begitu. Nah, tapi perlu dicatat bahwa primary adjustment ini memang tadi dilakukannya yang pertama ini adalah pihak yang merupakan cakupan associated enterprises tadi ya. Jadi memang memenuhi status subjek pajak dengan hubungan istimewa. Gitu. Lalu yang kedua, transaksi ini memang cakupan transaksi transfer pricing. Gitu. Lalu yang ketiga bahwa tadi transaksi tersebut tidak sesuai dengan asas prinsipal, nah maka beban pembuktian atas koreksi transfer pricing yang dilakukan oleh pihak negara pertama itu dibebankan pada pihak negara pertama tadi yang melakukan primary adjustment. Nah, barulah seharusnya pihak negara kedua itu melakukan penyesuaian susulan atau bisa dikenal dengan corresponding adjustment. Itu yang tadi primary adjustment, yang kedua corresponding adjustment. Dan yang ketiga ini adalah secondary adjustment. Nah, secondary adjustment itu adalah koreksi kedua gitu ya, istilahnya kayak yang tadi di awal itu dilakukan primary adjustment di negara yang sama nih. Nah, misalkan dia itu mengkoreksi atas nilai penjualan atau pembelian gitu ya. Nah, ini kan konsepnya transfer pricing itu kan adalah pihak dengan hubungan istimewa. Biasanya itu adalah terkait adanya hubungan kepemilikan saham atau modal gitu ya. Biasanya pihak investor gitu ya ketika melakukan investasi di negara kan harusnya biasanya imbal baliknya itu dapatkan dividen begitu. Nah, namun karena ini tadi ada koreksi transfer pricing begitu ya. Nah, bentuk koreksi transfer pricing itu bisa dianggap sebagai bentuk dividen. Nah, dividen sendiri di beberapa negara itu merupakan objek pajak penghasilan. Gitu ya. Di Indonesia juga dividen masih merupakan objek pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri. Sebagai contoh, misalkan di Indonesia ini ada wajib pajak gitu ya melakukan penjualan ke negara Singapura gitu. Nah, ternyata harganya itu terlalu rendah. Nah, selisih yang sesuai dengan harga wajarnya itu bisa dianggap sebagai dividen. Nah, dividen yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia begitu ya, dividen di Indonesia itu merupakan wajib pajak penghasilan di Indonesia. Nah, akhirnya muncullah koreksi terkait PPh potong punutnya, yaitu dividen merupakan objek pemotongan PPh potong punut. Nah, itu yang disebut sama secondary adjustment. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya prinsipnya adalah keadilan gitu ya. Jangan sampai kita dikoreksi nih di suatu negara atas satu transaksi kan dianggap tidak sesuai dengan PKKU. Ternyata di negara selanjutnya yang juga berkaitan dengan transaksi tersebut ya, itu nggak di-adjust gitu. Jadi jatuhnya bisa kena pajak berganda gitu ya. Kita dipajakin di negara A, ternyata di negara B juga dipajakin karena nggak ada penyesuaian gitu. Makanya itu ada corresponding adjustment tadi gitu ya. Jadi namanya kalau misalkan dipajaki di negara atas satu penghasilan sama itu economic double taxation. Nah, itu kita menghindari itu. Iya benar. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya memang ada adjustment di sini ya kita dibawa juga keluar gitu ya, corresponding lagi. Dan juga ada penerapan yang namanya secondary adjustment yang sudah dijelaskan oleh Ica tadi ya. Nah, tadi kan kita ngomongin dari tadi banyak tentang MTC gitu ya, tax convention. Sebenarnya kalau aturan di domestik sendiri itu gimana sih, Cat? Oke. Kalau di aturan domestik ini ya, sebelum perubahan terakhir gitu ya, selama satu dekade kebelakang itu primary adjustment itu ada di SE 50 PJ 2013 gitu. Di lampiran 1 bab 2-nya itu disebutkan bahwa selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi begitu ya dengan harga atau laba wajar itu merupakan koreksi primer. Nah, itu disebut namanya primary adjustment. Itu ada di SE 50 PJ 2013. Nah, terkait secondary adjustment ternyata juga dicakup di lampiran 1 bab 2-nya disebutkan bahwa koreksi primer yang dilakukan oleh pemerintah pajak dapat mengakibatkan terjadinya koreksi sekunder. Tadi ya, koreksi sekunder tadi misalkan dalam bentuk muncul satu dividen gitu ya, dividen akhirnya
menyebabkan adanya koreksi di SPP masa PPh pasal 26. Seperti itu kalau di Indonesia itu sebelum perubahan undang-undang HPP yang terakhir gitu ya. Nah, Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya pasal 18 ayat 3 di penjelasannya itu ada perubahan ketika adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan gitu. Nah, melalui undang HPP ini di pasal 18 ayat 3 ini dilakukan suatu amandemen gitu ya, perubahan yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki hubungan istimewa gitu ya dengan wajib pajak yang menerima atau memperoleh pembayaran bunga, kalau misalkan ternyata bunganya itu tidak memenuhi prinsip kewajiban usaha, itu dianggap sebagai dividen. Nah, termasuk juga nih kalau selain bunga gitu ya, selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip kewajiban usaha itu juga dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan. Nah, penjelasan pasal 18 ayat 3 ini yang tadi ya, selisih atas koreksi transfer pricing itu merupakan catatan secondary adjustment. Nah, jadi penjelasan pasal 18 ayat 3 ini yang dicakup dalam perubahan dalam undang HPP ini merupakan satu yang baru bahwa melalui undang HPP secondary adjustment akhirnya termuat dalam undang pajak penghasilan. Jadi secondary adjustment. Namun kalau primary adjustment udah sudah lama ya ya di pasal 18 ayat 3 tadi Raffi sebutkan bahwa atas transaksi yang dilakukan oleh pihak yang istimewa, kalau misalkan tidak sesuai dengan prinsip kewajiban usaha, Direktur Jenderal Pajak itu berwenang untuk melakukan koreksi. Nah, itu primary adjustment. Kalau di Indonesia seperti itu. Dan terbaru juga PMK 22 tahun 2020, PMK 22 tahun 2020, meskipun di situ judulnya terkait advance pricing agreement begitu ya. Namun di pasal 22 ayat 8 itu kan juga mengatur juga bahwa adanya secondary adjustment. Jadi di pasal 22 ayat 8 PMK 22 tahun 2020 ini bahkan sebelum adanya perubahan undang HPP, PMK 22 tahun 2020 ini juga mengatur bahwa atas selisih gitu ya antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan independen gitu, itu dianggapnya sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini secondary adjustment. Ya. Jadi di Indonesia itu sudah diatur jelas di penjelasan pasal 18 ayat 3 undang pajak penghasilan, terus di pasal 22 ayat 8 PMK 22 tahun 2020 itu sudah jelas terkait secondary adjustment, dan kalau primary adjustment sudah jelas juga di pasal 18 ayat 3. Oke, jadi untuk primary adjustment memang udah dari lama dan baru-baru ini sudah dipayungi secara hukum gitu ya, yang secondary adjustment. Betul. Nah, terus kalau misalnya tentang corresponding adjustment itu gimana, Chat? Apakah sudah ada atau nanti bakal ada nih mungkin? Oke, kalau di peraturan domestik Indonesia sampai saat ini gitu ya, itu belum ada nih payung hukum terkait corresponding adjustment untuk peraturan domestik, transaksi domestik. Jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa transaksi afiliasi transfer pricing ini tuh tidak hanya lintas negara aja gitu ya, ini juga mencakup pihak afiliasi di dalam negeri. Betul. Misalkan PTA dan PTB melakukan afiliasi itu bisa dilakukan seperti transfer pricing. Nah, namun belum ada nih payung hukum terkait corresponding adjustment karena biasanya PTA di KPPA, PTB di KPPB, nah itu belum ada nih payung hukum yang memfasilitasi pihak lawan transaksi itu untuk melakukan corresponding adjustment atas koreksi primary adjustment di lawan transaksinya. Itu belum ada kalau di domestik. Namun kalau misalkan kita transaksi ini merupakan lintas negara internasional gitu ya, yang mana lawan transaksi kita itu negaranya itu merupakan negara mitra P3B Indonesia. Nah, kita bisa ngecek lagi ke P3B-nya dulu, misalkan lawan transaksi merupakan subjek pajak di Singapura begitu. Nah, ternyata di Indonesia ini sudah dilakukan primary adjustment transfer pricing gitu. Nah, biasanya kita menginformasikan ke pihak lawan transaksi bahwa transaksi kita dilakukan koreksi di Indonesia, sehingga nanti subjek pajak di Singapura itu akan memohon kepada otoritas pajak Singapura untuk melakukan corresponding adjustment, karena memang di P3B itu di pasal 9 itu diberi suatu wewenang gitu loh bagi otoritas untuk melakukan corresponding adjustment. Itu kalau P3B. Jadi kalau corresponding adjustment ini kita lihat di P3B-nya ya, apakah itu dicakup atau enggak. Tapi sayangnya kalau di domestik, maaf ya Bapak Ibu masih belum ada ya. Jadi kalau misalnya ada transfer pricing antara perusahaan yang dua-duanya itu domestik dan mereka berafiliasi, itu masih
belum dicakup ketika ada satu penyesuaian di salah satu transaksi yang mencakup salah satu pihak tersebut gitu ya. Oke. Tadi kita udah ada gambaran cukup jelas ya bagaimana sih tentang bagaimana primary adjustment, secondary adjustment, dan juga corresponding adjustment di Indonesia. Mungkin boleh nggak Cat dikasih contoh-contoh tambahan nih dari masing-masing jenis adjustment itu biar kita juga lebih paham. Oke. Jadi tadi beberapa udah contoh singkatnya ada ya Fit ya, terkait primary adjustment, corresponding adjustment, sama secondary adjustment begitu. Nah, ini sebagai contoh aja, misalkan suatu PP di Indonesia gitu melakukan penjualan begitu produk ke kita sebut lagi Singapura misalkan begitu ya. Nah, karena dilihat oleh pihak otoritas pajak melalui agensi transfer pricing-nya gitu ya, ternyata transaksinya itu tidak sesuai dengan prinsip kewajaran usaha, atau misalkan harga jualnya itu tidak sesuai dengan kewajaran gitu. Nah, akhirnya dikoreksilah oleh pihak otoritas pajak di Indonesia gitu, dengan cara menambahkan harganya gitu. Nah, selisih antara harga yang sudah dibukukan atau dilaporkan oleh wajib pajak dengan harga wajar yang ditentukan oleh pihak otoritas pajak Indonesia, nah, selisihnya itu dianggap sebagai misalkan dividen begitu. Pertama, primary adjustment-nya sudah dapat koreksi penjualannya, dinaikkan harganya. Lalu yang secondary adjustment-nya tadi, muncullah suatu objek pajak penghasilan baru yaitu dividen. Nantinya akan kita lihat lagi nih untuk di SPT masa PP pasal 26-nya gitu ya, untuk yang dividennya kita laporkan juga, itu kita perbaiki lah gitu, bahwa perlu ada koreksi bahwa akan ada objek pajak penghasilan dividen yang mana terutang misalkan di Indonesia tarifnya sesuai dengan tax treaty antara Indonesia dan Singapura itu 4%. Nah, itu juga secondary adjustment. Lalu yang ketiga adalah corresponding adjustment fee. Nah, corresponding adjustment ini bisa melalui dari pihak sudah pada laporannya atau juga melalui MAP begitu ya, bahwa nanti akan dilakukan penyesuaian koreksi susulan gitu ya di pihak Singapuranya gitu, karena tadi transaksi Indonesia dikoreksi, maka di Singapura juga akan melakukan penyesuaian. Itu contohnya. Oke, jadi flow-nya seperti itu ya. Kalau misalnya ada primary adjustment kemudian diikuti oleh follow up-nya di corresponding adjustment, dan ada kemungkinan juga untuk timbul secondary adjustment gitu ya, dari misalnya ada potensi penghasilan baru yang muncul dari transaksi, dari koreksi transaksi tersebut gitu. Dan juga tadi bisa dilihat juga, misalkan bisa juga nanti bentuk secondary adjustment itu enggak cuma dividen gitu. Misalkan ini kan terkait transaksi jual beli gitu ya, kan bisa jadi salah satunya objek misalkan PPN gitu ya. Kalau misalkan ini transaksinya di dalam daerah pabean gitu kan, mungkin suatu objek PPN bisa aja nanti nilai dasar pengenaan pajak PPN-nya itu berubah. Itu juga bisa dilakukan. Oke, thank you banget Cat contoh-contohnya, jadi lebih clear ya bagaimana sih flow-nya. Nah, juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya yang tidak kalah seru, dan juga jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya di channel YouTube DDTC Indonesia. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, bincang santai bahas pajak bisa Bapak.